Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan hari ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, saya himbau kita semua untuk mengaktifkan kameranya. Ya, tak lelah-lelah ya. Diingatkan untuk kita semua untuk kita mengikuti ibadah secara online, sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi saling menatap wajah juga sangat indah ya. Jadi silahkan mengaktifkan kameranya, mungkin bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Aktifkan kameranya. Ya, silakan diberikan waktu untuk mengaktifkan kameranya dan atur posisinya yang terbaik ya untuk memuji Tuhan. Masih banyak yang belum aktifkan kameranya ya. Karena saya percaya semua sudah mandi. Sudah mandi dan sarapan, supaya kita semakin antusias memuji Tuhan. Ya, jika ada yang memang kendala di jaringan atau paket ya, bisa mengkonfirmasi di chat room kalau memang tidak bisa mengaktifkan kamera, supaya kita sama-sama beribadah dengan baik. Oke, sudah siap semua memuji Tuhan? Amin. Amin ya. Saya ajak kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari semua, kita bangkit berdiri. Kita siapkan posisi yang terbaik bagi Tuhan. Jika kita masih sehat untuk berdiri, silakan kita berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan. Mungkin yang ada di tempat kerja tidak memungkinkan untuk berdiri, tidak apa. Tapi kalau masih bisa berdiri, kita berdiri semua ya. Kita mau muji Tuhan. Ya, semua sudah pastikan berdiri dan kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Kita mau mengalami persekutuan yang benar dengan Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan kita. Kami bersyukur Tuhan, ada kuasa pada setiap kami. Surga terbuka memberi kuasa, membuat kami dapat berkata Tuhan, membuatku dapat berkata, Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Oh, Kau selalu ada beserta kami, selalu ada besertaku. Mari kita katakan, segala perkara dapat kutanggung bersama Engkau Tuhan. Di dalam Dia kekuatanku. Amin.
Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. pastikan hidup kami bagi Engkau. Pastikan hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kau Tuhan yang memberikanku. Biarlah ini yang menjadi Kau kekuatan Tuhan kami, yang teguhkan menjadi langkahku. kekuatan bagi Kau kami. Tuhan yang memegang Sampai kepada akhir nanti Tuhan tetap setia bagi Engkau. Ku pastikan hidup kami bagi Engkau. hanyalah untuk menyembahmu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Nyatakan Kau Tuhan yang hidup. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang Kami hidup. nyatakan Kau Tuhan yang hidup. Kami nyatakan hari ini Tuhan Kau Allah yang hidup. Kau Tuhan yang hidup. Mari kita sembah Allah kita. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang memiliki kekuatan dan melimpahkan kepada setiap kita. Kau Allah yang hidup Tuhan. Kami bersyukur. Yesus yang hidup. Yesus yang hidup bersama-sama dengan kami mengerjakan rancangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada habisnya kata-kata untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagian kami adalah memberikan hidup kami Tuhan di dalam Engkau. Hidup dalam ketetapan-Mu Tuhan. Hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Menyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu lewat hidup kami. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Nyata atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Bahkan kami memiliki hati yang tersedia oleh firman Tuhan. Untuk kami menjadi pelaku firman, untuk kami menjadi orang yang mewujudkan firman Tuhan atas hidup kami. Kami siap Tuhan, kami siap mengalami Engkau Tuhan hari ini. Hadirat Tuhan memenuhi setiap tempat demi tempat. Kasih Tuhan melanda setiap kami Tuhan saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kekuatan baru dilimpahkan kepada kami. Kasih yang baru yang tercurah atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita semua tetap posisi berdiri. Ya, yang di rumah saya tidak bisa melihat semua, tapi pastikan kita tetap berdiri dan bukan karena dari pemimpin pujian ya, tapi kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amen. Kita mau berikan apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita juga mau ekspresikan itu. Amin. Ya, kita tetap berdiri dan kita memuji Tuhan. Kita dengan iman dan percaya, bahkan dengan rasa syukur, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan hanya dipilih, tapi kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita diurapi untuk melakukan pekerjaan yang begitu besar dalam kehidupan ini. Oleh karena Tuhan kita baik. Amin Tuhan. Untuk memberitakan perbuatan Tuhan.
Tuhan. Ya Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap setia mengikut Engkau. Dan kami mau pastikan diri kami tidak tergoncangkan, iman kami tidak tergoncangkan, kuat kami tidak tergoncangkan Tuhan oleh keadaan apapun. Malahan semakin membuat kami semakin bergerak, semakin bangkit, semakin bergerak mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena anugerah Tuhan ada pada setiap kami.
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Lepas semua hakku, mengenal itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendak mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan Sungguh Engkau luar biasa Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau yang sudah menjaga kami, melihara kami Tuhan, menjauhkan kami dari COVID-19 Tuhan, menjauhkan kami dari segala penyakit yang sedang mewabah di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu atas kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua apa yang Kau lakukan bagi kami. Kami percaya Engkau Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar lagi Tuhan, dari sekedar penyakit yang datang di menimpa dunia ini Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu semakin dekat Tuhan Yesus, dan Engkau sedang menyatakan kekuasaan-Mu atas bangsa-bangsa. Engkau sedang menaklukkan bangsa-bangsa untuk mereka menyadari siapa Engkau, di mana Engkau yang harus disembah, Engkau yang harus ditinggikan, Engkau yang harus dimasyurkan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja atas kami saat ini, Roh-Mu yang mengurapi setiap umat-Mu. Setiap kami bisa mendengar firman-Mu dan mengerti firman-Mu. Setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang haus akan Engkau, yang lapar akan firman-Mu Tuhan, yang senang mentaati firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang mengurapi setiap kami. Siapkan kami Bapa, kami adalah orang-orang yang terbuka dengan Engkau. Kami serahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semua. Ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 51. Yeremia 51. Kita buka Alkitab kita dalam Yeremia 51. Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-33. Cukup panjang. Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidakkah begitu Dia yang menjadikan bagian Yakub? Sebab Dialah maaf saudara, saya lihat sebentar ya. Ayat berapa tadi? Ayat 19. Tidakkah begitu Dia? Ayat berapa? 18 ya. Tidakkah begitu Dia yang menjadikan bagian Yakub? Sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan. Dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda. Dengan engkau aku menghancurkan teruna dan darah. Dengan engkau aku menghancurkan gembala dari kawanan dombanya. Dengan engkau aku menghancurkan petani, dan dengan engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu dan menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel. Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya, Ararat, Mini dan Askenas. Angkatlah seorang panglima melawannya. Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya.
raja-raja Media beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya. Bumi bergoncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yaitu untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang. Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Mereka sudah menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar. Palang-palang pintunya sudah patah. Pesuruh-pesuruh cepat berlari-lari susul menyusul. Pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki. Benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api. Prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Putri Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya. Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Sampai di situ firman Tuhan yang saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia adalah seorang nabi yang nabi besar pada zaman Perjanjian Lama, dan dia adalah seorang yang dipanggil pada masa di mana raja-raja Israel banyak yang menyembah berhala. Banyak raja-raja Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Banyak raja-raja Israel yang menyimpang dari jalan hidupnya. Yeremia hidup dalam raja-raja yang demikian. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan pasukan dari Babilonia. Nebukadnezar dikirim untuk menghancurkan kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Ada dua kerajaan pada waktu itu sudah, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, di mana Yeremia hidup di dalam dua kerajaan itu. Alkitab berkata bahwa Babel dipakai Tuhan untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Babel dipakai Tuhan untuk memusnahkan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Di situ ayat 20 dikatakan, engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan, dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya, dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya, dengan engkau aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan, dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda, dengan engkau aku menghancurkan teruna dan darah, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Babilonia dipakai Tuhan untuk menghancurkan bangsa-bangsa, untuk mengadili bangsa-bangsa yang hidupnya di dalam berhala, termasuk kepada juga suku Israel milik Tuhan yang sudah tidak lagi menyembah dengan benar kepada Tuhan, yang sudah menyembah Tuhan dengan sia-sia, yang sudah membuat patung lembu emas, yang sudah menyembah kepada berhala-berhala. Mereka dihukum oleh Tuhan lewat Raja Babel, lewat kerajaan Babilonia. Mereka dikepung, Yerusalem dikepung, Yerusalem diperangi oleh kerajaan Babilonia ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kerajaan-kerajaan yang hancur. Yerusalem pun hancur. Kerajaan Israel pun hancur, kerajaan Yerusalem pun, kerajaan Yehuda pun hancur. Kerajaan Israel itu ibu kotanya Samaria, kerajaan Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem. Dua-duanya hancur. Dan ini membuat bangsa Israel, kerajaan Yehuda meratap di hadapan Tuhan. Mereka merasakan sesuatu yang sangat mengerikan terjadi atas mereka. Mereka merasa bahwa mereka ini sedang dalam keadaan kena kutuk. Mereka seperti sedang dalam keadaan diperangi dan kalah. Yeremia kemudian menyampaikan pesan firman Tuhan supaya orang Yehuda takluk kepada kerajaan Babel, supaya mereka mau tunduk kepada kerajaan Babel.
supaya mereka mau mengikuti apa yang diinginkan kerajaan Babilonia, untuk mereka menjadi tawanan, untuk mereka dibawa ke kerajaan Babilonia, untuk mereka menjadi tawanan, dibawa menjadi budak di kerajaan Babilonia. Yeremia menyampaikan pesan itu kepada kerajaan Yehuda. Tetapi kerajaan Yehuda menentang Yeremia. Kerajaan Yehuda menolak pesan Tuhan lewat Yeremia. Ada banyak nabi-nabi palsu yang muncul. Dan itu pun terjadi pada zaman ini. Akan banyak muncul nabi-nabi palsu juga, yang coba menghasut setiap umat Tuhan yang sedang terintimidasi oleh pandemi COVID, yang sedang terintimidasi oleh karena banyaknya orang-orang Kristen juga yang tidak luput kena dengan penyakit ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menginginkan kita kena dengan COVID-19. Allah tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang akan mati karena COVID-19. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang bangkit, orang-orang yang akan mempermuliakan Tuhan, orang-orang yang akan dipakai seperti kerajaan Babilonia, seperti palu godam di tangan Tuhan, seperti senjata perang di tangan Tuhan. Tuhan mengangkat suatu umat, yaitu umat Israel, supaya lewat umat Israel Allah menyatakan kebesarannya, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan keadilannya, Allah menyatakan kebenarannya kepada bangsa. Tetapi bangsa Israel melupakan tugas tanggung jawab yang besar itu terhadap dirinya. Bangsa Israel menyembah kepada berhala-berhala. Bangsa Israel menyembah kepada patung-patung. Bangsa Israel membuat Allah lain bagi mereka. Dan akibatnya bangsa Israel akhirnya kena hukum Tuhan juga. Bangsa Israel kemudian kena hukum oleh kerajaan Babilonia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menginginkan kita mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Allah menginginkan kita dibangkitkan. Allah ingin kita dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena itulah Allah mengasihi kita. Dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa tidakkah, kita lihat di Yesaya 51 tadi, Yeremia 51 tadi, ayat 19, tidakkah begitu Dia yang menjadikan Yakub, bagian Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, dan namanya ialah Tuhan semesta alam. Firman Tuhan katakan, tidaklah begitu Dia yang menjadikan Yakub. Allah yang menjadikan Yakub, menjadikan Israel menjadi suatu bangsa yang besar, dengan tujuan supaya bangsa Israel mempermuliakan nama Tuhan, supaya bangsa Israel mengagungkan nama Tuhan, supaya bangsa Israel diangkat Tuhan untuk menjadi bangsa yang mempermuliakan namanya, menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang menyembah Allah yang benar, bahwa mereka adalah bangsa yang taat kepada Allah, sehingga Allah melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Allah menjauhkan mereka dari segala pekerjaan kerajaan-kerajaan lain, bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Allah ingin menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang akan menghukum, mengadili bangsa-bangsa yang lain. Tetapi bangsa Israel lupa akan itu. Mereka melupakan Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala. Tetapi apa yang menjadi bagian Tuhan? Apakah Tuhan melupakan bangsa Israel? Apakah Tuhan akhirnya menghancurkan bangsa Israel? Tidak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah justru ingin bangsa Israel dipulihkan, dibangkitkan kembali. Allah ingin bangsa Israel dipakai Tuhan untuk mengadili bangsa-bangsa, untuk menunjukkan siapa Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itulah hanya sementara sifatnya kerajaan Babilonia itu, kerajaan Babel dipakai oleh Tuhan, hanya sementara sifatnya,
hanya sejenak sifatnya. Allah ingin mengembalikan bangsa Israel kembali menjadi bangsa yang besar, menjadi suku miliknya, dan menjadikan mereka bangsa yang akan mengadili bangsa-bangsa lain, yang akan memusnahkan kerajaan-kerajaan, yang akan menghancurkan kuda dan pengendaranya. Allah menginginkan bangsa Israel bangkit kembali dari keadaannya yang terpuruk, dari keadaannya sempat yang mau hancur. Allah ingin membangkitkan kerajaan Israel. Oleh karena itulah kita harus mengerti mengapa COVID-19 terjadi di bumi ini. Mengapa terjadi penyakit yang sangat seram mungkin. Ya, kalau kita merenungkan bagaimana kejadian orang-orang yang kena COVID, bagaimana mereka yang kena COVID dan akhirnya itu sangat seram. COVID-19 penyakit yang memang sesuatu yang ganas, penyakit yang memang harus kita taklukkan. Dan bagi kita yang mau menaklukkan penyakit ini, bagi kita yang mau menyembah Tuhan dengan benar, hanya kepada orang-orang yang menyembah kepada Tuhan dengan benar, Tuhan menaklukkan penyakit ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini terjadi perang di mana-mana. Israel Palestina kembali bergejolak, dan ini menggoncangkan bangsa-bangsa. Banyak daripada orang-orang Kristen juga bisa tergoncang karena ini. Bagaimana keadaan bangsa Palestina yang harusnya merdeka tetapi tidak bisa merdeka? Bagaimana bangsa Israel kemudian menghancurkan Hamas, menghancurkan, membom daerah-daerah Palestina? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbuat apa? Kita mau berkata bagaimana? Kita adalah bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia yang dulu kemerdekaannya didukung juga oleh bangsa Palestina. Dan kita adalah bangsa Indonesia yang ingin jangan ada penjajahan di atas bumi ini, yang tidak menginginkan ada penganiayaan di atas bumi. Tetapi hal yang terjadi di dunia ini, bangsa Israel berperang melawan bangsa Palestina. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Apa tanggung jawab kita? Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel kalau bangsa Israel salah. Tetapi saya tidak bisa mengutuk bangsa Israel, karena kalau kita mengutuknya, kita akan kutuk. Banyak orang-orang mengangkat kutuk terhadap bangsa Israel. Itu tidak mungkin bisa terjadi hal demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengasihi bangsa Israel. Netanyahu khotbah, dia bangga walaupun Hamas sebagai sumber malapetaka. Mengapa Israel marah kepada Palestina? Banyakan karena adanya orang-orang yang kelompok yang pro Hamas, yang sangat radikal, yang dimana mereka sangat keras terhadap orang Israel. Oleh karena itu Israel memerangi Gaza, tempat Hamas bercokol. Mereka mengebom daerah Gaza banyak, dan banyak gedung-gedung yang juga yang hancur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengasihi bangsa Israel. Netanyahu bilang, karena engkau berbuat begitu,
karena Hamas berbuat yang tidak baik. Mereka coba menggalang sesuatu keadaan supaya bangsa Israel dicela oleh dunia, supaya bangsa Israel akhirnya dimaki oleh dunia. Bangsa Israel jadi kuat dan bersatu. Bangsa Israel menjadi kuat dan bersatu. Mereka menjadi kompak dan bersatu. Dan ini menjadi suatu kenyataan di dalam Alkitab bahwa Allah ingin di akhir zaman ini Dia membangkitkan umat Tuhan yang bersatu. Umat Tuhan yang bersatu. Orang Israel, Netanyahu bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur adanya Hamas. Walaupun Hamas berencana untuk menjelekkan bangsa Israel ke seluruh dunia, tapi itu membuat seluruh bangsa Israel menjadi kuat dan bersatu. Mereka menjadi kompak untuk betul-betul memerangi bangsa Palestina oleh karena kelakuan Hamas ini. Sebenarnya ada kelompok lain yang namanya kelompok Fatah, dan kelompok Fatah ini kelompok yang baik. Tetapi Netanyahu bersyukur adanya kelompok Hamas ini. Dengan adanya kelompok Hamas ini, bangsa Israel jadi kuat dan bersatu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adanya COVID-19 ini bukan suatu malapetaka yang akan menimpa orang percaya. Bukan. COVID-19 ini justru akan membuat orang percaya bangkit dan bersatu. Untuk menjadi orang percaya, menyadari bahwa mereka sedang dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Allah mereka adalah Allah yang benar. Kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita memiliki Allah yang benar, Allah yang akan memperjuangkan kita, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah yang akan membela kita, Allah yang akan mendukung kita, menyokong kita. Itu yang terjadi. Oleh karena itulah, maka Tuhan kemudian katakan bahwa engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Tuhan ingin memakai bangsa Israel yang menjadi satu ini untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan, untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang coba yang mengutuk bangsa Israel, yang coba menghancurkan bangsa Israel. Tuhan membangkitkan mereka. Hal yang sama dengan COVID ini. Lewat COVID ini Allah ingin membangkitkan kita umatnya, untuk kita bersatu bersama-sama, berdoa bersama-sama, untuk kita akhirnya dipakai Tuhan memberitakan Injil Tuhan kepada bangsa-bangsa, memberitakan siapa Yesus kepada bangsa-bangsa, bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Raja segala Raja, Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Tuhan ingin membangkitkan umatnya bersatu, bersama-sama, dan mempercayai bahwa Yesus membela mereka, Yesus ada beserta mereka, Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus menjagai mereka, membela mereka. COVID-19 dijauhkan daripada orang percaya. Ini yang akan terjadi atas kita ketika kita mau bersatu, ketika kita membangkitkan kesatuan di antara umat Tuhan, untuk kita tidak mencari pembelaan-pembenaran terhadap diri kita masing-masing, sehingga kita merasa bahwa kita lebih benar dan lebih baik dari orang lain. Tidak ada waktu untuk kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Yesuslah yang membenarkan kita. Yesuslah yang membuat kita menjadi benar, bukan karena diri kita. Yesus yang membenarkan kita. Yesus yang membela kita. Dia mau membangkitkan kita untuk kita menjadi saksinya, untuk kita memberitakan kabar baik tentang Dia kepada bangsa-bangsa lain, kepada setiap orang yang
tidak mengenal siapa Yesus. Ini yang menjadi suatu tantangan bagi kita. Tuhan ingin menghancurkan laki-laki dan perempuan, menghancurkan orang tua dan muda, teruna dan darah. Dengan engkau aku akan menghancurkan gembala dan kawanan dombanya, menghancurkan petani dan lembu pembajaknya. Dengan engkau aku akan menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Tuhan ingin membuat kita menjadi orang-orang yang perkasa. Siapapun kita, walaupun kita ini adalah orang yang kecil, kita katakan kita orang yang gak ada apa-apanya. Aku ini orang yang tinggal di desa, aku ini orang yang tinggal di pelosok. Tuhan tidak mau melihat itu. Tuhan mau melihat bahwa Dia akan merancangkan yang besar terhadap kita. Lewat kita Tuhan akan menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Dia akan menghancurkan orang-orang yang punya jabatan tinggi lewat hidup kita. Tuhan akan mempermuliakan namanya lewat hidup kita. Tuhan akan permuliakan namanya lewat hidup kita. Tuhan akan pakai kita untuk menyatakan bahwa Dia adalah Raja segala raja, bahwa Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan ingin memakai kita. Orang kemudian dikatakan ayat 25, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru dan batu dasar daripadamu, dan engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan membuat yang tadinya bangsa Babilonia ini, bangsa Babel ini, yang tadinya ingin Tuhan pakai juga untuk menghancurkan bangsa-bangsa, Tuhan akhirnya permalukan karena mereka karena bangsa Babel ini menghancurkan bangsa Israel, menghancurkan bait sucinya. Tuhan kemudian mengacungkan tangannya. Tuhan kemudian berbalik melawan bangsa Babilonia ini. Tuhan ingin mempermalukan bangsa Babilonia. Dan dikatakan ayat 20 selanjutnya, ayat 28, persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya, raja-raja Media beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap orang yang ada di bawah kuasanya. Bumi bergoncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yaitu untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang, mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap, mereka sudah menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar, palang-palang pintunya sudah patah. Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul, pembawa-pembawa pengabar susul menyusul, untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tuhan membangkitkan suatu kerajaan lain, yaitu kerajaan Persia. Tuhan membangkitkan kerajaan Persia untuk menghancurkan kerajaan Babilonia. Itu kerajaan dari utara Babilonia. Tuhan membangkitkan kerajaan lain untuk menghancurkan Babilonia. Tuhan pakai supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, bahwa Babilonia walaupun kerajaannya begitu besar, kerajaannya begitu luar biasa, tapi Tuhan justru ingin mempermuliakan namanya lewat kerajaan Babilonia ini dihancurkan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa sudah saatnya, bahwa Babel sudah waktunya untuk dihancurkan, udah waktunya untuk direbut. Kemudian dikatakan di sini lagi ayat 33, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, putri Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya, sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Babilonia kemudian akan dijadikan tempat pengirikan
seperti anggur yang diperas, seperti anggur yang diinjak-injak. Demikianlah Babilonia akan menjadi seperti itu. Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi kita. COVID-19 direncanakan Tuhan atas bangsa-bangsa, karena Tuhan sedang menghukum bangsa-bangsa. Tuhan sedang menghukum bangsa-bangsa supaya nama Tuhan dimuliakan lewat gereja, supaya gereja bangkit dan bertindak, supaya gereja bersatu, berdoa bersama-sama. Bukan supaya gereja akhirnya takut, bukan supaya gereja akhirnya khawatir, penuh kekhawatiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takut, khawatir, ini adalah bahasa yang menjadi bahasa yang umum bagi banyak anak-anak Tuhan. Bahasa yang menjadi yang lazim di antara anak-anak Tuhan. Allah tidak menginginkan kita merasa bahwa dengan adanya COVID-19 ini kita akhirnya harus penuh dengan kekhawatiran dan takut akan segala sesuatunya. Kita harus menyadari bahwa dengan COVID-19 ini Tuhan akan permuliakan gerejanya, Tuhan akan permuliakan namanya. Dia akan pakai kita, Dia akan pakai kita. Dia ingin menjadikan kita sebagai palu godam baginya, senjata perang baginya, untuk mempermuliakan namanya. Dia akan pakai kita di sekeliling kita, di antara orang-orang yang mungkin mencemooh kita, di antara mungkin teman-teman kita yang mencemooh kita. Dia ingin pakai kita. Oleh karena itulah Roh Tuhan diberikan kepada kita, dicurahkan atas kita, untuk kita semua akhirnya dipenuhi oleh Roh Tuhan. Yesus katakan bahwa Dia memberikan kepada kita janji seorang penolong yang lain. Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi ke sorga, dan Dia akan memberikan kepada kita janji seorang penolong yang lain, yang akan menggantikan Dia. Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita untuk kita dapat dipakai oleh Allah dimanapun saja kita berada. Allah ingin memakai kita dengan luar biasa. Dimanapun kita berada, Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan urapi kita. Dia akan membuat kita mampu berkata-kata, Dia akan membuat kita mampu bersuara dan berbicara tentang siapa Dia. Dia akan berbicara lewat hidup kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan adanya COVID-19 ini. Kita semakin dibawa untuk berdoa kepada Dia. Semakin kita dekat dan melekat kepada Dia, semakin kita merindukan urapan Dia yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi. Kita berdoa supaya Dia memakai kita untuk orang-orang di sekitar kita, supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Dia ingin nama Tuhan, namanya dipermuliakan lewat COVID-19 ini. Dia ingin pakai setiap orang di antara kita, tidak peduli siapapun kita. Kita mungkin berkata, aku tidak bisa ngomong, Dia akan pakai kita untuk ngomong. Aku tidak bisa mendoakan orang sakit, Dia akan pakai kita mendoakan orang sakit. Dia akan pakai kita semau Dia, bukan semau kita. Allah akan memakai kita dengan urapannya yang luar biasa. Dia akan membuat kita menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dia akan buat kita mengusir setan-setan dari orang, dan orang itu akan dipulihkan. Dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa, bukan menjadi orang-orang yang biasa. Itulah yang diinginkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Pakailah aku Tuhan, siapkan aku Tuhan, untuk aku bisa mempermuliakan nama-Mu.
Siapkan aku Tuhan untuk aku bisa diurapi oleh Engkau, dipenuhi dengan roh-Mu Tuhan, untuk aku Tuhan bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru bagiku, untuk aku bisa Tuhan bernubuat atas orang, untuk aku bisa Tuhan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh, untuk aku bisa Tuhan mengusir setan-setan dari orang yang dirasuk setan dan orang itu dilepaskan. Pakai aku Tuhan, siapkan aku Tuhan. Aku mau Tuhan untuk Engkau pakai Tuhan. Mari kita semua tundukkan kepala kita. Kita semua tundukkan kepala kita. Kita semua dimanapun kita berada, siapapun kita saat ini, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Kita adalah orang yang sebenarnya tidak punya kuasa apa-apa, tetapi Yesus telah naik ke sorga dan Dia menjanji akan memberikan penolong lain, dan penolong itu sudah diberikan kepada kita. Mari kita sama-sama menyadari ini, bahwa Roh Kudus diberikan sebagai penolong bagi kita, untuk menolong kita untuk dipakai oleh Dia, dipakai oleh Yesus. Sebagaimana Yesus sendiri menyatakan dirinya di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah murid-muridnya, menyatakan kuasa Allah ke tengah-tengah dunia ini. Demikianlah kita sekarang menggantikan itu. Kita sekarang yang diutus oleh Yesus. Sebagaimana Bapa yang mengutus aku, demikianlah aku sekarang mengutus kamu. Sebagaimana Bapa mengutus aku sekarang yang mengutus kamu. Aku sekarang yang mengutus kamu. Itulah yang Yesus mau lakukan atas kita. Mari kita menyadari saat ini bahwa COVID-19, walaupun itu sesuatu hal yang mungkin mengerikan bagi kita, tetapi itu tidak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita berada bersama dengan Tuhan, ada di dalam Kristus, maka COVID-19 tidak ada apa-apanya. Mari kita menyadari ini. Mari kita menjaga diri kita dari segala yang jahat. Kita lakukan protokol kesehatan. Kita mau hidup sesuai dengan protokol kesehatan, dan kita juga mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kita. Mari kita saat ini menyadari ini. Mari kita menyadari sebagaimana Yeremia menyatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa mereka adalah palu godam di tangan Tuhan, bahwa mereka adalah senjata perang di tangan Tuhan. Tuhan mau memakai mereka menjadi senjata perang Tuhan, dan Tuhan juga mau pakai engkau menjadi senjata bagi Dia, untuk mempermalukan bangsa-bangsa, untuk mempermalukan orang-orang besar, untuk mempermalukan bupati-bupati, pembesar-pembesar, raja-raja di bumi ini, supaya engkau dipakainya dengan luar biasa. Tidak peduli siapakah engkau, apakah engkau orang biasa, apakah engkau bukan sarjana, apakah engkau hanya tamat SD saja, engkau ingin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Apakah engkau orang yang tidak berpendidikan, Tuhan mau pakai engkau. Yesus mau pakai engkau. Ini saatnya engkau menyadari bahwa Yesus sanggup memakai engkau. Ini saatnya engkau menyadari bahwa Yesus sanggup memperkenalkan namanya lewat hidupmu. Hidupmu sangat berarti bagi Dia. Hidupmu sangat berarti bagi Dia. Haleluya Yesus. Saat ini juga engkau yang menyadari dirimu ingin dipakai Tuhan. Engkau yang menyadari bahwa engkau adalah anak Tuhan, milik kepunyaannya. Dan engkau mau menyadari bahwa engkau mau dipakai oleh Tuhan. Engkau mau dipakai oleh Dia menjadi saksinya. Engkau mau diurapi oleh Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Engkau yang mengangkat tanganmu, taruh tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Mari engkau saat ini
berdoa meminta supaya Roh Kudus memenuhi engkau. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini.
Jesus. Ora la 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 makasih kaya namasi. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya. Roh Kudus, Engkau menjamah saat ini setiap pribadi umat-Mu saat ini yang merindukan Engkau. Roh Kudus, Engkau menjamah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah saat ini setiap pribadi yang merindukan Engkau saat ini. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap pribadi yang merindukan Engkau saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini, Engkau sanggup mengurapi kami, menjamah kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ora la la makasih kaya namasi. Ora la la makasih ara namasi ara namasi. Ora la la makasih kaya namasi. Oh Roh Kudus, Engkau bekerja Tuhan. Engkau bekerja saat ini Roh Kudus. Engkau menjamah setiap hati, Engkau menjamah setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap hati yang mau merindukan Engkau Tuhan, yang merindukan Engkau untuk Engkau pakai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan dalam nama Yesus. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah setiap hati yang mau memberikan dirinya kepada Engkau, Engkau saat ini menjamahnya Bapa dalam nama Yesus. Menjamahnya saat ini Bapa dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Yesus, jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Yesus. Ora la la makasih kaya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan yang bekerja saat ini di akhir zaman ini untuk Engkau curahkan Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan atas umat-Mu. Untuk Engkau membangkitkan umat-Mu untuk dipakai dan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Engkau urapi kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Pakai kami Tuhan dengan dahsyat Tuhan, dengan luar biasa Tuhan. Mengusir setan-setan Tuhan, menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami Tuhan. Engkau pakai kami dengan luar biasa Tuhan. Engkau urapi kami dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kuasa-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami muliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ikhwan. Ya, dahsyat, luar biasa, sangat dahsyat firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Ya, seberapa di antara kita yang dibaharui oleh firman Tuhan, kita lambaikan tangannya dari tempat demi tempat. Ya, banyak ya lambaian tangan. Dan seberapa dahsyatnya kita untuk kita mau menghidupi firman di hari-hari kita. Kita mau semua mengerjakan firman Tuhan yang dahsyat kita dengar. Amin. Amin. Kita mau berikan persembahan. Persembahan juga dapat diberikan melalui dengan cara scan barcode.
dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang Bapak Ibu, saudara-saudari miliki. Ya, sudah ditampilkan di layar HP, layar laptop Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Silakan di-scan. Kita memberikan persembahan yang cash juga jangan lupa diberikan, dikumpulkan kepada dan diserahkan kepada bendahara gereja. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan dengan iman kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan dikuduskan Tuhan. Pastikan kita memberikan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik. Berikan perpuluhan juga ya, jangan dilupakan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Inilah waktu kami Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Oh Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Dengan kesungguhan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, Sebab roh yang dahsyat roh yang dahsyat ada bersama-sama dengan kita. beserta Oh, amin. Sekarang inilah waktunya Tuhan. saatnya Kami berdiri bangkit nyatakan bahwa Yesuslah Raja. Raja Setiap rumah seru ke Tuhan. Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya. Selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Amin. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kau kekal mulia. Kekal mulia namamu Yesus Oh, Tuhan. Yesus kekal mulia. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Yes, Tuhan. Kami nyatakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami nyatakan firman Tuhan tergenapi lewat hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan kami memberikan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati kami dan persembahan kami bagi Engkau. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku,
kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ku bawa hati, bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin kita merelakan hidup kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, kami relakan hidup kami Tuhan. Kami relakan kehendak kami demi kehendak yang tergenapi Tuhan. Sampai selamanya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar. Dengan sungguh-sungguh, dengan ikat janji kita kepada Tuhan, mengikut Engkau Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami relakan Tuhan, kami relakan hak kami. Berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau ditinggikan, dimasyurkan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Biarlah kita dimanapun kita berada saat ini, kita bisa bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Ini kami umatmu Tuhan, berdiri di hadapanmu. Kami senang menyembahmu Tuhan. Kami senang meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan ditinggikan, dimasyurkan atas hidup kami. Bukan hanya ketika kami beribadah bersama-sama, tetapi ketika kami Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami siap untuk mengagungkan Engkau Tuhan, untuk memasyurkan namamu Tuhan, lewat berita Injil-Mu Tuhan, lewat berita Tuhan, kabar baik yang daripada Engkau Yesus yang sudah Kau lakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan yang bekerja atas kami Tuhan, yang mengurapi kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk roh-Mu Tuhan yang Kau taruhkan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan kami juga kepadamu Tuhan. Kau siapkan kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau perkenankan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan penyembahan kami terus naik kepada Engkau. Bukan hanya pada saat ini kami beribadah, tapi senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami senang menyembah-Mu Tuhan. Kami senang memuji Engkau. Kami senang meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur sebagian dari harta kami persembahkan bagi-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami miliki semuanya berasal daripada-Mu. Dan apa yang kami berikan Tuhan itu hanya sebagian kecil dari apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, mari kita angkat tangan kita berdoa untuk apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Engkau yang menguduskan semua apa yang kami persembahkan Tuhan. Engkau yang mengurapinya Tuhan, Engkau yang memakainya Tuhan. Kami memberinya dengan sukacita Tuhan, karena semuanya berasal daripada Engkau. Kami senang memberinya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memakai Tuhan persembahan yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memakainya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakainya untuk kemasyhuran nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakainya untuk berita Injil-Mu dipakai Tuhan, disebarkan di seluruh Samarinda dan seluruh Indonesia Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang akan memakainya Tuhan, untuk Engkau dipermuliakan dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Umat Tuhan, Engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau bangkit berdiri dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau adalah umat yang dikasihi oleh Dia. Engkau umat yang sudah diperbaharui oleh Dia. Rohnya sudah ada dalam hatimu, dan Engkau ingin dibawanya kepada seluruh kehendaknya, untuk bisa melaksanakan apa yang sudah dirancangkannya sebelum dunia dijadikan, supaya itu terjadi atas hidupmu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang sudah menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan, engkau yang sudah menerima Yesus dalam hidupmu, terimalah berkat yang daripada Bapa, berkat yang dipercayakannya juga kepada Abraham, Ishak, Yakub, berkat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu dicurahkannya atasmu. Berkatnya itu akan disalurkannya lewat pekerjaan-pekerjaanmu, lewat segala hikmat yang diberikannya kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah membenarkan engkau untuk hidup berkenan di hadapan Allah, untuk engkau akhirnya menjadi milik kepunyaan Allah. Engkau sekarang ini sudah menjadi baru oleh karena rohnya dalam hatimu. Engkau sudah menjadi miliknya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah akan kasih karunia-Nya yang mulia itu, yang dianugerahkannya lewat Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga engkau akhirnya bisa hidup dalam anugerah-Nya yang berlimpah-limpah. Setiap hari engkau akan dilimpahi oleh anugerah-Nya dalam seluruh kehidupanmu, dan Roh Kudus yang akan menyertai engkau juga diberikannya kepada engkau, diberikannya sebagai penolong yang lain bagimu, sehingga engkau ingat segala sesuatu yang telah diberitakannya kepada murid-muridnya, dan apa yang diajarkannya lewat firman-Nya. Dia yang akan mengartikannya, memberikannya pengertian bagimu, sehingga engkau hidup berkenan di hadapan-Nya. Terimalah pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami sudah berdoa di dalam satu nama-nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam semua.